Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamim dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam kesempatan pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Judulnya, Kritik Sosial dalam Kumpulan Puisi Aku Ingin Jadi Peluru, karya Wiji Tukul. Nah, yang pertama-tama saya akan memperkenalkan dosen pengampu dari mata kuliah Metodologi Penelitian Sastra, Dr. Gatot Carmidi MPD, dan disusun oleh saya sendiri, Muhammad Nur Hamim, NPM 035 dari angkatan 2019. Yang bab pertama, pendahuluan. Nah, latar belakang masalah. Kebaruan yang ditawarkan Wiji Tukul di sini adalah visinya pada nasib kemanusiaan dan pantas dicatat dalam sejarah sastra Indonesia modern sebagai seorang penyair kerakyatan yang kembali mendudukan fungsi sastra pada tempatnya, yakni sebagai sarana memperjuangkan cita-cita dan visi kemanusiaan. Puisi-puisinya merupakan monumen yang mengusik ingatan kita akan sebuah masa silam yang kelam dan akibatnya masa kita rasakan hingga kini sebuah rezim yang membawa banyak penderitaan fisik dan luka batin. Tidak saja bagi Wiji Tukul, melainkan juga bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, kajian yang dianggap relevan untuk meneliti kumpulan puisi Aku Ingin Jadi Peluru karya Wiji Tukul adalah dengan menggunakan pendekatan resepsi sastra. Pendekatan ini untuk mengetahui bagaimana tanggapan pembaca mengenai kumpulan puisi ini. Dalam pandangan teori ini, makna sebuah karya sastra tidak dapat dipahami melalui teks sastra itu sendiri. Makna sebuah karya sastra tidak dapat dipahami melalui teks sastra itu sendiri, melainkan hanya dapat dipahami dalam konteks pemberian makna yang dilakukan oleh pembaca. Masuk yang ke slide berikutnya. Rumusan masalah. Dalam proposal ini, perumusan masalahnya bagaimana unsur batin dan muatan kritik sosial yang terkandung dalam kumpulan puisi Aku Ingin Jadi Peluru karya Wiji Tukul. Yang kedua, bagaimana resepsi masyarakat terhadap kumpulan puisi Aku Ingin Jadi Peluru karya Wiji Tukul. Tujuan untuk mendeskripsikan unsur batin dan muatan kritik sosial yang terkandung dalam kumpulan puisi Aku Ingin Jadi Peluru karya Wiji Tukul. Yang kedua, untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap puisi Aku Ingin Jadi Peluru karya Wiji Tukul. Untuk part berikutnya, masuk ke bab 2, yaitu kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka, hakikat puisi. Karya sastra disebut sebagai salah satu media untuk menuangkan ide serta gambaran terhadap hasil perenungan tentang hidup dan kehidupan pengarang. Data yang muncul tentang puisi sebagai berikut. Puisi merupakan ungkapan pemikiran dan perasaan penyair yang bersifat imajinatif. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam puisi bersifat konotatif, banyak menggunakan makna kiasan. Yang ketiga, penyajian puisi serta dengan irama yang mendukungnya. Irama dalam puisi menimbulkan rasa tertentu dalam jiwa pembaca. Yang keempat, puisi diangkat dari kehidupan nyata di sekitar penyair dan kemudian diolah dalam dunia imajinatif penyair menjadi suatu kefiktifan yang bermakna. Landasan teori.
Hakikat resepsi sastra. Pada sekitar akhir tahun 70-an, model pendekatan dalam kritik sastra ikut diramaikan oleh teori estetika resepsi atau dalam posisinya di antara berbagai macam pendekatan lain dalam analisis teks sastra, lebih umum dikenal dengan istilah resepsi sastra. Poin paling penting dalam pendekatan resepsi sastra adalah bagaimana peran setiap pembaca dengan segala persamaan dan perbedaan tipikalnya dalam menafsirkan teks sastra mulai diperhitungkan. Totian dalam Zainuddin Vinay 2002-76 menjelaskan bahwa pembaca merupakan sentral pencerahan nilai estetik karena kemampuan manusia seperti dikatakan Petrarca adalah pusat segala sesuatu yang menandaskan kemampuan manusia yang kreatif, rasional, dan estetik. Swardi Endraswara menyatakan bahwa resepsi sastra adalah pendekatan penelitian sastra yang tidak berpusat pada teks, karena teks sastra bukan satu-satunya objek penelitian. Pendekatan ini tidak murni meneliti sastra. Resepsi sastra justru meneliti teks sastra dalam kaitan tertentu. Teks sastra diteliti dalam kaitannya dengan pengaruh yakni berterimaan pembaca. Nah, masuk bab ketiga, metode penelitian. Bentuk dan strategi penelitian. Bentuk penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan strategi deskriptif. Dengan pendekatan resepsi sastra, peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian secara sistematis, faktual, dan aktual mengenai aspek-aspek pemasyarakatan di dalam karya sastra. Hadari Nawawi mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga mengungkapkan fakta. Slide berikutnya. Objek penelitian. Objek penelitian adalah sasaran yang akan diteliti yang tentu saja tidak terlepas dari masalah penelitian. Objek penelitian ini adalah kritik sosial. Dalam kumpulan puisi Aku Ingin Jadi Peluru karya Wiji Tukul berdasarkan kajian resepsi sastra. Sumber data. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, selebihnya adalah data, tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Slide berikutnya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang ditempuh guna mendapatkan data yang diperlukan. Analisis isi dokumen, konteks dokumen. Teknik ini dipilih karena data yang akan dianalisis berupa dokumen atau arsip, yaitu kumpulan puisi Aku Ingin Jadi Peluru karya Wiji Tukul. Konteks analisis dokumen adalah peneliti bukan sekedar mencatat isi yang penting yang tersurat dalam dokumen atau arsip, tetapi juga makna yang tersirat. Slide berikutnya. Wawancara. Teknik wawancara adalah teknik yang dilakukan peneliti dengan cara wawancara dengan beberapa responden. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan tentang resepsi pembaca terhadap kumpulan puisi Aku Ingin Jadi Peluru karya Wiji Tukul, serta sebagai cross-check dari hasil peneliti yang dilakukan dengan metode analisis isi. Hasil wawancara tersebut akan memberikan informasi yang diperlukan. Informasi tersebut lebih membantu penulis untuk mendeskripsikan data yang tidak ditemukan dalam sumber primer atau dokumen-dokumen. Validasi data. Validasi data merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, untuk menjamin validitas data digunakan
Teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data lain, sehingga hal ini bisa meningkatkan validitas datanya. Adapun triangulasi yang digunakan adalah triangulasi. Teori triangulasi teori adalah pemeriksaan suatu derajat kepercayaan suatu fakta dengan menggunakan satu atau lebih teori. Teknik analisis data. Teknik analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaksi yang mempunyai 3 komponen analisis, yaitu 1. Reduksi data merupakan seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi yang terdapat dalam field note atau catatan lapangan. Yang kedua, penyajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Yang ketiga, penarikan kesimpulan atau conclusion. Nah, sekian presentasi dari proposal penelitian saya. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.